Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Faridatul Mudzakiroh. Saya ingin menjelaskan tentang optika geometri, yaitu yang A, optika geometri pengertian ya. Optika geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Untuk ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang optika geometri terdapat pada surat An-Nur ayat 35. Di situ sudah ada keterangannya, teman-teman bisa memahaminya dan membacanya. Yang kemudian yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Cahaya adalah kelompok sinar yang kita lihat. Cahaya selalu dipantulkan oleh benda. Apabila seberkas cahaya mengenai suatu benda atau dinding menghalang, cahaya itu akan dipantulkan. Hukum pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection, yaitu pemantulan cahaya dalam satu arah, seperti contohnya pemantulan pada kertas lapis dari perak, aluminium, atau dari baja. Yang kedua, pemantulan baur atau diffuse reflection atau pemantulan cahaya ke segala arah. Contohnya, pemantulan kertas putih tanpa lapis. Yang B, pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantulan berupa bidang datar. Sifat-sifat cermin datar yaitu 1. Jarak benda, 2. Bayangan bersifat maya, 3. Tinggi benda, 4. Bayangan tegak lurus. Di situ terdapat gambar, yaitu salah satu contoh gambar sifat-sifat dari cermin datar tersebut ya. Kemudian cermin datar terbentuk yang cermin datar terpendek yang diperlukan untuk dapat melihat seluruh bayangan adalah setengah dari tinggi benda itu. Untuk dua buah cermin yang saling membentuk sudut satu dengan yang lainnya, jumlah bayangan yang terjadi dari sebuah benda diletakkan di antaranya adalah ini terdapat di sebelah kanan saya, itu terdapat contoh gambarnya ya. Kemudian untuk contoh soalnya, yaitu dua buah cermin dipasangkan berdekatan dengan sudut 300, kemudian di depannya diletakkan sebuah benda, maka banyaknya bayangan yang terbentuk adalah A 3, B 6, C 11, D 20, E 30. Nah, untuk pembahasannya yaitu pada gambar yang tercetak angka merah ini ya, N sama dengan 360 per lambda sama min 1, N sama dengan 360 per 30 min 1, N sama dengan 12 min 1 dikurangi 1, sama dengan 11, jadi hasilnya C. Yang C, pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung memiliki titik fokus dan titik pusat kelengkungan di belakang cermin. Untuk sifat-sifat cermin cembung yaitu 1. Berkas sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Dan yang kedua, berkas sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin R dipantulkan seolah berasal dari titik itu juga. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas teman-teman bisa ditanyakan atau bisa menambahi. Dan untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pada cermin cembung berlaku 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S. F sama dengan E per 2. M sama dengan S per S sama dengan H per H. Keterangan F jarak fokus cermin F pada cermin cembung bernilai negatif, R sama dengan jari-jari cermin, S sama dengan jarak telinga. Terus kedua, jarak bayangan bila maya bernilai negatif, bila nyata bernilai positif. H tinggi benda, H kedua tinggi bayangan, M perbesaran bayangan benda. Contoh soal, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang jarak fokusnya 30 cm. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk cermin tersebut adalah A 60 cm di depan cermin maya tegak,
60 cm di belakang cermin maya tegak, 60 cm di depan cermin nyata tegak, 12 cm di belakang cermin maya tegak, 12 cm di depan cermin nyata tegak. Diketahui F sama dengan min 30 cm, S sama dengan 20 cm. Jawabannya adalah 12 cm. Negatif artinya bayangan bersifat maya atau di belakang cermin. D. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat pengumpulan sinar. Artinya, sinar-sinar sejajar yang jauh pada permukaan cermin dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus. Sifat sinar dan penomoran ruang. 1. Berkas sinar yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan lewat fokus F. Berkas sinar lewat fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Berkas sinar lewat titik pusat kala bengkungan cermin dipantulkan lewat titik itu juga. Gambar jalannya sinar dan penomoran ruang bisa dilihat pada gambar. Ruang pertama antara 0 kurang dari S kurang dari F. Ruang 2 antara F kurang dari S kurang dari R. Ruang 3 antara S lebih dari R. Ruang 4 daerah di belakang cermin. Persamaan yang dipakai adalah sesuai dengan persamaan umum, yaitu bisa dilihat pada gambar. Untuk benda di ruang 1, bayangannya maya, tegak, diperbesar, berada di ruang 4. Untuk benda tempat di F, bayangannya terletak pada jarak tak terhingga. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan kelajuan cahaya karena mengalami perubahan medium. A. Hukum Snellius, yaitu mengenai pembiasan pada bidang batas antara dua buah ruang yang memiliki indeks bias yang berbeda. Misalnya udara dan air seperti gambar berikut. Sinar datang dari udara memiliki indeks bias N1, menuju air memiliki indeks bias N2, dan membentuk sudut terhadap bidang nominal sebesar 1 sudut datang. Sinar tersebut kemudian dibelokkan hingga membentuk sudut terhadap bidang normal sebesar R atau sudut bias. B. Indeks bias. 1. Indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa atau di ruang udara dengan kecepatan cahaya di dalam bahan V. Untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Risa Dwi Astuti. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Astuti di 50. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh indeks bias. Cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 108 m per s dan indeks bias di air m per 3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m per s. N air sama dengan 4/3. Ditanyakan V air. Jawab, N air sama dengan C per V air. Maka cepat rambat cahaya di air dirumuskan sebagai berikut. V air sama dengan C per N air. V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m per s dibagi 4/3. V air sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 8 m per s. Jadi cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 kali 108 m per s. Yang kedua, indeks bias relatif. Indeks bias relatif adalah perbandingan kecepatan cahaya di dalam bahan-bahan dengan kecepatan cahaya di dalam bahan atau perbandingan antara panjang gelombang cahaya di dalam bahan-bahan dengan panjang gelombang cahaya di dalam bahan. Rumusnya yaitu N21 sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1, atau N21 sama dengan N2 bagi N1. Keterangan, V1 sama dengan kecepatan cahaya di dalam bahan 1, V2 sama dengan kecepatan cahaya di dalam bahan 2, lambda 1 panjang gelombang di dalam bahan 1, lambda 2 panjang gelombang di dalam bahan 2, N1 sama dengan indeks bias mutlak bahan 1, N2 sama dengan indeks bias mutlak bahan 2.
Yang B, pembiasan pada lensa. Jenis-jenis lensa. Yang pertama, lensa konvergen atau lensa positif yang terdiri dari plan konveks, bikonveks, dan konveks konkav. Yang kedua, lensa divergen atau lensa negatif yang terdiri dari plano konkav, bikonkav, dan konkav konveks. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar yang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik api kedua. Yang kedua, sinar yang melalui titik api pertama akan dibiaskan secara sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui pusat optik lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Yang ketiga, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar yang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik api pertama. Yang kedua, sinar yang menuju titik api kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui pusat optik lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Yang keempat, perhitungan jarak benda, jarak bayangan, dan perbesaran pada lensa cembung dan lensa cekung. Baik pada lensa cembung maupun pada lensa cekung berlaku persamaan lensa berikut, yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, atau M sama dengan S/S aksen ditambah H/H aksen. Keterangan jarak f sama dengan jarak fokus lensa jika lensa cembung bernilai positif, jika lensa cekung f bernilai negatif. S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan. Jika bayangan nyata, S aksen bernilai positif. Jika bayangan maya, S aksen bernilai negatif. M sama dengan perbesaran bayangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.